يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi kita dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-16. Jadi sudah 16 episode berlalu. Insya Allah kita semoga Allah tetap jaga kekompakan kita dan diberikan kesehatan selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membicarakan seputar Ramadan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, sudah bersama kami narasumber yang juga sekaligus pemandu acara ini. Beliau adalah guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami NK. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Asia Tenggara. Pemirsa, malam hari ini kita akan kupas sekelumit tentang fadilah-fadilah di bulan puasa, bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semua. Sebelum kita memulai, saya akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus ya? Alhamdulillah, habis divaksin sehat. Alhamdulillah, narasumber kita sudah divaksin, jadi sudah sehat untuk ibadah. Amin. Itu yang penting. Dan insya Allah sudah aman dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, baik, kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini. Jangan tegang, ya, kita tetap santai sambil ngopi. Dan insya Allah kita akan menyimak dengan penuh hikmah, khusyuk, dan insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Gus dimulai untuk pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du. Kepada segenap mudabbir atau pengurus Majelis Ta'lim An-Nahdiyah, membawa acara Bang Hendra Tuko, Sahibul Bait,
Bapak Haji Abdul Latif sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sekeluarga, termasuk juga orang tuanya Bapak Ade Tiar yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal musyahidun, para jamaah sekalian yang hadir di majelis ini dan juga para penonton di mana saja berada, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sudah melewati nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban, kita sudah memasuki nisfu Sani, Sa'ban kedua ya. Pertengahan Sa'ban kedua, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, rahmat, penuh pahala dan sebagainya ya. Kata orang Arab bilang Ramadan Karim ya, Ramadan yang mulia. Karena ini bulan Ramadan, bulan yang istimewa, dikhususkan buat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita namakan ini Syahrul Hisad, bulan panen ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan yang lain. Amalan-amalan ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan yang wajib. Amalan-amalan wajib dilipat gandakan bahkan sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Ini nggak pernah terjadi di bulan yang lain ya kan ya. Oleh karena itu sangat beruntunglah orang yang memfokuskan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan rugilah orang yang melalaikan atau mensia-siakan tamu besar, tamu mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa kewajiban Ramadan itu turunnya itu sekitar 2 Hijriah. Jadi setelah 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah, baru turun perintah puasa. Di Mekah itu tidak hanya masalah keimanan saja ya. Ya ayuhan nas, banyak kan ya. Tapi kalau di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Karena sudah ada komunitas muslim, sudah ada masyarakat muslim. Nah, oleh karena itu, tatanan syariat, hukum-hukum Islam, kebanyakan turunnya di Madinah. Termasuk zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Itu di Madinah. Nah, bulan puasa atau perintah puasa Ramadan ini, itu diturunkan 2 Hijriah. Nah, dalam keterangan lain dikatakan Piyaumin Samin min Sya'ban, pada hari ke-8 di bulan Sya'ban. Itu sudah turun perintahnya. Cuman pelaksanaannya itu pada bulan Ramadan, gitu kan ya. Jadi ada tahapan, semacam persiapan semacam itu. Nah, berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi berdasarkan ayat ini, menurut kesepakatan ulama bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib ya. Kutiba ay bimana furido, wajib. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, itu dia termasuk rukun Islam ya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, berdasarkan hadis ini, maka menurut jumhur ulama, puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Ada yang termasuk rukun Islam yang keempat, dalam hadis yang lain itu termasuk rukun Islam kelima. Haji keempat ya. Karena Rasulullah itu bersabda tidak sekali kan ya. Nah itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini ada kaitannya dengan fadilah Ramadan ya. Man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dilandasi semata-mata karena iman, bukan karena mertua, bukan karena tetangga, bukan karena malu, tapi benar-benar dorongan iman ya. Orang yang berpuasa Ramadan semata-mata karena dorongan iman ya, maka
wahtisaban. Wahtisaban ini artinya minta balasan semata-mata dari Allah. Nah, di perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan puasa Ramadan semacam ini, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka diampuni dosa-dosanya yang setahun yang telah terlewatkan. Subhanallah. Oh, jadi dari Ramadan yang dulu sampai datang Ramadan, kalau ada dosa-dosa, ya, kecuali minal kabair, dosa besar ya, harus ada prosedur. Selama itu dosa-dosa shaghair, insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Nah, itu. Di dalam keterangan yang lain, mansoma, bukan mansoma, mankoma, berdiri di malam hari, beribadah di malam hari, tarawih dan seterusnya. Bisa tarawih, bisa tadarus Al-Quran, bisa itikaf di masjid ya. Man qoma Ramadana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Seterusnya teksnya sama. Barang siapa yang beribadah di malam hari di bulan Ramadan semata-mata karena dilandasi keimanan dan mengharap balasan semata-mata dari Allah, diampuni dosa-dosanya setahun yang telah terlewat. Subhanallah. Emang kita bisa mendeteksi dosa kita berapa selama setahun? Nggak bisa. Itu ya. Kita kan terkadang banyak lalainya. Nah, makanya itu dengan puasa Ramadan ini, insya Allah dosa-dosa kita akan terhapuskan, insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Di dalam yang lain termasuk juga dengan fadilah Ramadan, lisaim parhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kebahagiaan. Parha itu artinya kebahagiaan, dan ada yang namanya parha, punya anak ya. Parha dirubah menjadi parah. Ya, padahal itu namanya parha, bukan parah. Biar keren dia ada parah ya. Parihah. Begitu jatuh parah bener ya. Parha itu artinya kebahagiaan. Lisoim parhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kebahagiaan. Parhatun indal putur. Kebahagiaan yang pertama diberikan di dunia langsung. Kapan? Saat berbuka puasa. Kopinya mereknya boleh sama. Tapi di saat diminum saat berbuka puasa dengan tidak berpuasa berbeda. Betul nggak? Beda, betul. Iya, nikmatnya sangat berbeda. Tehnya boleh sama, kopinya boleh sama, tapi kenikmatan yang berbeda. Betul nggak? Mungkin nasi padangnya boleh sama. Tapi di saat itu nasi dimakan saat berbuka. Kalau saya jarang berbuka pakai nasi ya. Saya cukup pakai korma, minum teh, udah selesai. Minum nanti makan nasinya itu makanan berat ya. Biasa habis tarawih, itu gue sedikit. Tapi kalau sahur saya nambah. Buat cadangan siang biar kuat. Iya gitu. Ini enggak, buka puasa 2 piring. Tarawih 2 rakaat, nyungsep. Iya, langsung loyo. Jangan, itu salah terap namanya. Ya. Jadi yang pertama itu kebahagiaan diberikan bagi orang berpuasa di dunia langsung di saat berbuka puasa. Itu nggak bisa digambarkan seperti apa kebahagiaannya ya. Kenikmatannya itu. Padahal cuma sekedar kopi, sekedar teh manis, betul nggak ya? Tapi kenikmatannya luar biasa. Nah itu hanya bisa dinikmati, dirasakan orang yang berpuasa. Nggak puasa nggak bisa itu. Dia pura-pura senyum aja, tapi senyum palsu. Ya kan ya? Betul. Orang nggak berpuasa sih. Lebaran senyum palsu. Apa yang dia banggakan? Oh dia nggak puasa bulan Ramadan. Lebaran juga numpang, betul nggak ya? Betul. Nah itu. Iya. Menang apanya Itu. kalau gitu? Di saat berlebaran juga ada kebanggaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua diberikan orang puasa nanti di akhirat. Kapan? Inda liqa'i rabbih, di saat dia bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya. Subhanallah. Apa itu ganjarannya? Sorga. Malah sorga untuk orang yang berpuasa itu namanya khusus. Dia punya pintu khusus VIP. Namanya Royan. Babur Royan. Itu tidak bisa masuk pintu Royan surga itu yang namanya Royan kecuali orang yang berpuasa. Ya kan? Jadi pintu surga ada ahli sedekah, masuklah pintu babu sodako. Ahli sholat, babu sholat. Tapi kalau puasa, beda. Nggak ada babu saum, yang ada babu royan. Jadi semacam ada kekhususan itu. Subhanallah. Malah dalam satu keterangan yang lain, bahwa ibadah puasa dan membaca Al-Quran ini,
nanti dia akan diizinkan oleh Allah akan memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan bagi orang yang berpuasa di alam kubur maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua amalan yang akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Satu, membaca Al-Quran. Dua, puasa. Nah, itu. Subhanallah. Wallahu alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, demikian baru saja kita dengarkan bersama-sama pengantar uraian dari guru kita, dari narasumber kita yang begitu gamblang, begitu jelas, dan ternyata di dalam bulan Ramadan ini ternyata sangat-sangat istimewa sekali untuk kita para umatnya insya Allah. Tapi bagi yang berpuasa, yang tidak berpuasa, sorry, tidak ya. Jangan terlalu tegang. Kopi sudah disiapkan, sambil ngopi, kita ngopi. Dan kita akan temukan jawaban-jawaban apa saja sebenarnya keistimewaan-keistimewaan yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan. Saya persilakan untuk para jamaah kajian untuk bertanya. Kita akan pertajam pembahasan kita dengan bertanya jawab. Silakan penanya pertama siapa? Pak Nahrawi ya, silakan Pak Nahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kiai, saya mau bertanya, mohon dijelaskan makna puasa secara hukum syara. Terima kasih, mohon penjelasannya atau uraiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, kalau puasa itu sebenarnya bahasa Sanskerta ya, bukan bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya as-saum. Ya biasakanlah kita menyebut saum atau asyam ya. Kamu saum tidak gitu kan. Tapi kita kadang-kadang lebih akrab dengan bahasa Sanskerta itu. Ya, puasa. Jadi kalau bahasa Arabnya saum, soma, yasumu, sauman atau siaman. Di masdarnya ada dua. Bisa saumu Ramadan, bisa siamur Ramadan. Ya. Kalau dalam Al-Quran tadi kan asyam ya. Kutiba alaikumus syiyam. Tapi dalam hadis banyak as-saum ya. Itu. Nah, ini kalau secara bahasa ya, ini berasal dari bahasa Arab. Soma yasumu sauman. Artinya al-imsak. Nah, dalam kitab Jawahirul Bukhari artinya al-imsak. Dalam Fathul Mu'in juga sama al-imsak. Artinya mengendalikan diri, menahan diri. Jadi puasa itu secara logo menahan diri. Walaupun sebentar, dianggap puasa aja udah, namanya lugotan ya. Ya, tidak makan. Kamu puasa nggak? Puasa. Kok tadi ngopi? Itu kan tadi. Itu kan ya. Ngopi, kan sekarang saya nggak puasa. Sekarang kan saya nggak makan. Oh, gitu. Lugotan, ya. Bahasa. Ya, secara bahasa gitu kan ya. Itu. Tapi kan nggak mungkin masa kita puasa secara bahasa. Ya kalau puasa secara hukum syara dong, ya. Itu nggak? Secara hukum agama. Syara. SY itu bukan syara, syara, sin besar, tulisannya SY. Nah, hukum syara, hukum agama, syara hukum agama. Nah, kalau secara hukum agama, secara syar'an, kalau bahasa kampusnya terminologi, yaitu di sini dikatakan, tadi di sini juga ada, boleh dibuka sekalian ngaji, yaitu wa syar'an, adapun secara syara, imsaku an jami'il muftirat. Imsaku an jami'il muftirat ya, yaitu menahan diri dari segala apa saja yang membatalkan ya, menahan diri dari segala apa saja yang membatalkan puasa. Jamil muftirat itu misalnya minum dengan sengaja batal, nah, kecuali rezeki dari Allah itu. Bisa saja kan kalau puasa baru 1-2 hari suka lupa. Iya. Makan dengan sengaja rezeki dari Allah. Lanjut gitu. Kecuali pura-pura lupa, itu yang lain halnya. Hubungan badan dengan istri lupa. Apa ya Pak Ustadz? Bisa saja pengantin baru ketemben. Iya. Wallahu alam daya ya. Itu. Iya. Itu kalau dengan sengaja semuanya batal. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan badan dengan sengaja batal, muntah dengan sengaja batal.
Pokoknya apa saja yang membatalkan harus ditahan. Itu puasa. Dalam artinya itu ya. Itu. Kapan nahannya? Jami'an nahar. Sepanjang siang. Nah, timbul lagi. Mana itu yang namanya siang? Namanya siang menurut ilmu fikih min tulu'il fajri ila gurubis. Ingat tuh. Yang namanya puasa itu, yang namanya siang, itu min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar subuh maksudnya, ya, bukan fajar sodik. Dan kemudian sampai terbenam matahari. Ila gurubis sampai terbenam matahari maksudnya maghrib. Jadi mulai subuh udah start puasa sampai maghrib, itu puasa. Kira-kira 13 jam lebih kalau di Indonesia. Nah, kalau di Saudi saya pernah puasa di Mekah itu 3 hari, di Madinah jebol saya cuma 2 hari. Kenapa? Kurang serat, panasnya luar biasa, kurang minum. Akhirnya tinja saya itu sama dengan batu. Saya harus minum apa tuh? Jus mangga. Barulah bisa keluar itu kotoran itu. Nah, jadi saya ingat ini pelajaran. Nanti kalau di sana harus banyak minum. Karena saya dulu musim panas waktu pergi tahun 2010 itu waktu pergi umroh bulan Ramadan. Itu ya, harus banyak minum jus. Kan sana banyak sekali jus ya dijual. Itu Zam-Zam apalagi ya. Subhanallah. Nah, itu. Kalau di Saudi itu kurang lebih puasa 14 hari. 14 jam. 14 jam. Lebih lama sedikit karena di sana itu kalau musim panas jam 7 baru maghrib. Dari maghrib. Isya itu kira-kira jam 9. Jadi tarawih jam 10 baru mulai. Di sini jam setengah 9 udah kabur. Sana baru mulai, selesai hampir jam 12. Makin malam makin nikmat. Apalagi di Masjid Rasulullah, adem kayak di sejuk, kayak di puncak gitu. Masya Allah. Luar biasa. Ya, jadi itu 6 puasa. Tapi kalau di Rusia itu 18 jam. 18 jam. Ya modal komar di sana nyungsep. Puasa 18 jam. Di Eropa termasuk di Inggris 20 jam. Siangnya cuma 4 jam. Di Swedia kalau nggak salah itu siangnya cuma 2 jam. Nggak sempet terawih ya. Nggak normal karena matahari aja jarang kelihatan. Kalau kita kan nggak harus istiwa, matahari di kepala. Sebenarnya bersyukur pada Allah kita itu. Subhanallah. Normal kita itu. Saudi juga normal. Matahari bisa ngelihat sepanjang siang. Tempat lain coba bayangkan, apalagi di kutub. 6 bulan sekali ngelihat matahari. Masya Allah. Berat sekali itu kalau puasa di Eropa itu. Kan mereka ada 4 musim. Kalau kita cuma 2 musim. Musim panas, musim hujan. Kalau di Saudi, Timur Tengah lah ya rata-rata. Musim panas dan musim dingin. Gitu. Inilah saudara-saudara sekalian ya. Jadi puasa itu adalah imsaku an jami'il muftirat, menahan seluruh apa saja yang membatalkan puasa. Batal puasa ya, karena ini tinjauan fikih. Kalau tinjauan tasawuf itu beda lagi, yang membatalkan pahala beda lagi ya. Seluruh yang membatalkan puasa jami'an nahar sepanjang siang. Oh ya, sepanjang siang. Ya biniatin maksusatin dengan niat khusus. Artinya niat puasa Ramadan. Kan puasa banyak jenisnya kan ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wajib pun banyak jenisnya. Ada puasa qada, ada puasa kifarat. Ya dah, ada puasa nazar gitu. Itu namanya puasa. Nah, secara hukum syara, Pak Narawi, kalau kita sudah menahan segala apa saja yang membatalkan puasa sepanjang siang, dari mulai subuh sampai maghrib, sah puasanya. Dan benar secara hukum fikih. Paham ya? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari pertanyaan Bapak Narawi yang menanyakan tentang puasa menurut syara seperti apa. Tadi sudah bisa dimengerti ya Pak Narawi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, sekalian jamaah di studio, masih bersama dalam bingkai ngopi sama Kiai, ngobrol. Ini bisa pindah kemari. Bersama Pak Kiai. Geser Pak. Ayo, silakan kelihatan diatur posisi. Kita lanjutkan. Kemudian penanya yang kedua, silakan. Pak Haji ya, silakan. Pak apa? Pak Haji siapa namanya? Haji Dadi. Oh iya, Pak Haji Dadi. Pak Haji Dadi. Ya, kenalan dulu Pak. Oh ya.
Di kamera Pak. Ya udah ngomong. Pegang aja Pak. Malu ini pendatang baru kan? Beri salam dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Dadi Sunarya. Haji Dadi dari mana Pak? Dari Deketin Pak. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Oh Banten ya? Ya. Oh berarti sama-sama Banten. Ya. Iya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apakah setiap orang yang beriman wajib puasa? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya memang tadi ayatnya kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman gitu. Jadi orang non muslim itu nggak dipanggil di situ. Tidak hai. Iya, tidak dipanggil. Karena tidak dipanggil, ya untuk apa dia puasa? Kan gitu. Nah, itu. Walaupun ada orang-orang di luar Islam puasa, mungkin dia karena ta'zim aja sama sahabatnya kan, sahabatnya muslim dekat. Itu banyak yang begitu memang. Tapi kan tidak sah hukumnya. Ya, jadi memang yang pertama itu syaratnya adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu syarat wajibnya puasa ya. Syarat wajibnya puasa yang pertama al-Islam. Ya, iya Islam, dia harus masuk Islam dulu. Syahadat dulu. Ya kan? Kalau belum syahadat ya belum berlaku hukum taklif kepada dirinya. Nah, setelah dia syahadat barulah berlaku hukum sholat, puasa dan sebagainya. Gitu kan? Jadi yang syarat yang pertama itu wasyurutu wujubi wujubi shaum, itu yang pertama al-Islam. Harus orang Islam, orang yang beriman. Ini tadi seruannya gua ya lazina amanu ya. Yang kedua al-bulug, sudah balik. Ngerti balik? Komar udah balik bulan kamar. Udah apkir. Kencingnya masih bengkok nggak? Oh, udah lempeng ya? Iya. Balik itu rata-rata usianya 15 tahun. Tapi karena sekarang mah banyakan tuanya kekarbitan, karena banyak nonton video porno, bisa saja belum 15 tahun udah balik. Ngimpi indahoy, ngimpi indah. Hujan lokal, berarti itu udah balik. Perempuan sekarang kadang-kadang ya 9 tahun masih SD udah head. Tuh ya kan? Ya kali kalau perempuan sudah head berarti udah balik. Laki-laki sudah ihtilam ya, ngimpi akil balik, ngimpi ya hubungan badan dalam mimpi tapi ya. Itu berarti sudah balik. Kalau enggak juga berarti ya berarti di buku rata umurnya 15 tahun, mau ngimpi, mau kagak, mau head, maka ya udah balik. Berarti kalau itu hukumnya bukan sah lagi, wajib. Wajib. Udah kena hukum taklif, kalau enggak dosa dia. Orang tuanya harus ingatkan, kamu sudah balik, kamu sudah head, harus puasa, harus sholat, gitu ya, kan gitu ya. Gitu, orang tua tuh harus mengingatkan seperti itu. Kalau tidak dosa tuh orang tua. Wal aklu, yang kedua berakal. Makanya orang gila nggak wajib puasa. Jadi kalau yang kagak pengen bebas puasa, bebas sholat, jadilah orang gila. Ya, makanya itu yang puasa nggak mau, ya sholat nggak mau, gitu kan ya. Wah, jangan itu, ya kan ya. Iya, makanya kita bersyukur dikasih akal sempurna. Nah, sebagai rasa syukur kepada Allah, akal kita gunakan untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangannya untuk ibadah kepada Allah. Dikasih akal sehat, selalu berbuat maksiat, itu namanya kufur nikmat. Akal ini nikmat yang paling luar biasa. Ya, orang bisa terhormat karena akal, orang bisa nyungsep lebih rendah dari binatang karena akal juga. Betul nggak? Yang malah menurut para ahli manatikoh, menurut para ahli mantik, ilmu logika, ilmu mantik itu sebetulnya itu warisan dari Yunani, Aristoteles. Ya. Diterjemahkan ke dalam zaman Bani Abbasiyah, ke dalam bahasa Arab menjadi ilmu mantik, ilmu tata cara berpikir. Ya itu. Itu menurut mereka manusia ini insan apa? Hayawanun natik. Hewan yang bisa berpikir. Jadi ada kata-kata hewan. Artinya kita punya kesamaan dengan sifat-sifat hewan. Bedanya cuman kita berakal. Nah, kalau sifat kita sama, akal juga nggak digunakan, ya apa bedanya dengan hewan? Bahkan lebih rendah dari misal balhum adol. Wal qudroh ala saum, yang ketiga tuh syaratnya wajib. Mampu melaksanakan puasa. Makanya tidak wajib bagi orang yang sudah suyuh, udah tua.
udah tua, udah kakek-kakek, nenek-nenek lemah ya, jangankan puasa sampai 13 jam ya. Ya 2 jam aja nggak makan sudah nggak berdaya. Nah, orang semacam ini tidak wajib puasa, cukup bayar mud, bayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 biaya makan orang miskin. Iya. Ya 1 puasa 1 hari. Kenapa? Kok kiparatnya harus makanan? Ya karena kan orang puasa nggak makan, dia makan. Ya berarti sanksinya dia harus memberi makan pada fakir miskin. 1 hari 1 mud. 1 mud itu 1 biaya. Orang miskin ya kira-kira 1 literan, kurang dikit. Nah itu, jadi syaratnya wajibnya itu 1 Islam, 2 al-bulugh, udah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat al-qudrah ala saum, dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Pak Haji sudah Paham ya, Pak Haji ya? Paham. Pak Haji apa? Pak Haji tadi. Pak Haji Dadi. Jadi pertanyaannya sudah dijawab. Jadi memang salah satu syarat yang paling utama itu beriman dulu. Selanjutnya yang seperti diuraikan oleh narasumber kita. Iya. Iya. Baik pemirsa, masih dalam bingkai acara ngopi bareng Kiai, ngopi sama Kiai. Jangan terlalu tegang, ngopi lagi, ngopi dulu kita. Ya, sambil ngopi, insya Allah tetap berkah. Ilmunya Amin, insya Allah amin, tetap amin. masuk. Masih ada penanya? Silakan. Ada lagi? Oh ya, silakan. Pak Guru Nasan, silakan. Pak Nasan Saputra ya? Muhammad Nasan apa? Setiawan. Kudu setia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya tentang syarat-syarat sahnya puasa di bulan Ramadan. Mohon penjelasan agar kami para jamaah bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus tahu memang puasa kita sah atau tidak kan gitu ya. Jadi kita harus tahu syarat-syarat sahnya puasa. Gitu kan? Ya syarat-syaratnya syurutu sihhati shaum itu yang pertama sama Islam. Saya dulu kan dakwah di radio PT Barata Bakti Nusa Lampu Merah dulu kan. Sekarang kan pindah di dekat pom bensin sini Cipondo. Cuman dibeli sama Cina. Dulu itu dakwanya banyak, saya ngisi dakwah lama di situ. Sampai nama saya hilang, jadi orang kenalnya saya itu Ustadz Radio Barata. Ya, sampai saya kemana-mana itu dakwah. Nah itu apa namanya? Ada salah seorang penggemar kalau nggak salah itu ya, dia sangat akrab dengan penyiar gitu ya. Kan kadang penggemar ada yang mengidolakan betul penyiar kan ya. Iya, betul. Kadang-kadang kayak apa gitu ya sampai masya Allah dia girang sekali, ngepen banget. Kadang apalagi kalau namanya disebut di udara. Itu dia ikut puasa. Padahal non muslim. Puasa dia. Kamu ngapa puasa? Ya menghargai Pak Ustadz gitu. Ini kan saudara saya juga muslim gitu ya, saudara basyariah sesama manusia mungkin. Ya sudah, ya udah ya. Mudah-mudahan kamu sehat secara gitu. Tapi secara hukum syara dia tidak wajib. Karena bukan Islam. Yang diwajibkan itu syaratnya sudah Islam. Bagaimana kalau dia puasa? Dia hanya dapat manfaat dunia, badannya sehat ya, gitu kan. Tapi akhirat tidak ada apa-apa, nggak nyambung. Nggak nyambung, sinyalnya nggak nyambung. Jadi tidak sah. Orang yang tidak beriman, orang yang belum masuk Islam, dia melaksanakan puasa, zakat, haji, apa saja, sholat tidak sah. Ya kan? Jadi syaratnya urus syahadatain dulu, baru sah. Paham ya? Tadi siapa sih nanya? Pak Guru. Oh, ya, jadi syaratnya itu. Jadi kalau yang ada orang non muslim puasa, ya silakan Pak, dapat dunianya, tapi secara agama sia-sia. Sehat mas sehat ya. Nah, gitu kan. Ya kata Nabi sumu tasihu. Berpuasalah kamu sehat. Makanya saya heran kalau ada orang itu takut puasa. Takut sakit. Iya. Udah badannya masya Allah gagah perkasa, puasa nggak kuat. Nah, baik. Padahal kata Nabi sumu tasihu. Nggak ada orang puasa tuh mati, nggak ada. Itu kalau ada orang mati nggak ajal itu.
Tapi malah bagus lagi berpuasa meninggal dunia ya. Daripada lagi mabok. Iya. Yang kedua tamyiz. Tuh, yang kedua tamyiz. Ngerti tamyiz? Tamyiz itu kira-kira anak itu sudah TK atau udah SD kelas 1 udah tamyiz itu. Boleh diajarkan. Hah? Boleh diajar gimana? Enggak, kalau dia puasa sah puasanya. Tapi enggak wajib, yang dapat pahala orang tuanya. Kan dia belum wajib. Dia puasa itu hanya apa ya? Tarbiyatul aulad namanya, hanya latihan. Sholat pun tuh latihan. Kan bagus itu. Belum akil balik, baru tamyiz doang. Dia udah sholat, rajin sholat, puasa. Itu kan bagus sekali. Kebaikan itu nanti diberikan kepada kedua orang tuanya. Ya dia mah nggak dapat apa-apa, orang belum taklif, kan belum balik. Iya, belum taklif. Ya, belum mukallaf misalnya gitu. Nah, jadi orang yang sudah tamyiz itu azan sah, sholat sah, puasa sah, haji sah. Pahalanya buat siapa? Ya kedua orang tuanya. Dia mah belum dapat apa-apa. Cuman dapat kebaikan karena dia sudah terbiasa puasa. Puasa itu kan nggak bisa mendadak. SMA baru belajar puasa, ya banyak jebolnya. Puasa, sholat itu harus dari kecil dibiasakan. Begitu dia taklif, waktu akil balik sudah kena hukum, dia sudah siap start, betul nggak? Gitu, ya. Jadi gitu caranya. Jadi orang yang sudah tamyiz udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Mana yang manfaat, mana yang tidak, itu namanya tamyiz. Ya kan ya? Iya, itu makanya dia itu sah puasanya. Anaknya berapa? Umur berapa? Ente yang di SD, SMP? SMP 13. 13. Umurnya 13. Ya, 15 tuh udah kena wajib tuh. Dosa kalau nggak puasa, nggak sholat. Tapi 13 kalau semua sudah ihtilam wajib. Tapi saya nggak tahu. Ya. Yang di SD umur berapa? SD belum ada. Belum ada. Baru mau TK besok. Oh, baru mau TK. Berarti belum tamyiz. Ya kalau baru TK mah. Rasanya kalau baru 5 tahun, 4 tahun belum tamyiz itu. Ya tapi kalau udah 1 SD mah insya Allah udah tamyiz. Jadi dia 7 sah. tahun berarti, umur 7 sah tahun. puasa, iya. 7 tahunan misalnya. Itu sah puasanya. Itu syaratnya yang kedua ya. Yang ketiga, wa naqa'u minal haid wa nifas. Suci dari haid dan nifas. Jadi orang haid dan nifas ini disamakan dengan orang yang tidak kuat puasa. Bayangkan orang kalau sedang haid kan lihat laki gergetan aja. Ya, nggak ada sahwat pun nggak ada. Makanya kan diharamkan menggauli istri yang sedang haid, kan haram hukumnya itu. Itu kalau dipaksa juga itu bisa cacat anaknya. Kalau jadi anak bisa cacat. Kalau nggak cacat fisik, cacat mental. Jangan macam-macam itu ya. Itu. Jadi orang yang haid dan nifas itu tidak sah puasanya. Cuman dia mah wajib kodo. Wajib kodo di luar. Iya dong, kodo masa di bulan Ramadan. Itu namanya ada kodoan ya di luar Ramadan. Iya. Paham ya? Ya ini kan namanya wawasan. Tuh ya, jadi itu. Terus syaratnya yang ketiga yaitu al-qabil lisaum. Lah kita berpuasanya emang di bulan puasa. Masa puasa Ramadan di bulan Syaban? Ya belum wajib. Ntar kalau udah ditentukan oleh pemerintah sidang isbat, besok 1 Ramadan wajib puasa besok gitu loh. Ya. Paham nggak ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Nasan sudah jelas atas jawabannya ya. Jadi apa saja syarat-syaratnya? Oh, tapi ada tambahan ya, ada yang lupa. Ada juga yang tidak sah. Di sini dikatakan wayah rumu saumu yaumil aidain. Puasa pada hari Id itu nggak boleh. Nggak sah. Haram hukumnya. Idul Adha tanggal 10 puasa. Idul Fitri tanggal 1 Syawal puasa. Dan nama ayamu tasyrik tanggal 11, 12, 13 haji itu nggak boleh puasa, haram. Haram. Itu juga nggak sah puasanya ya. Paham ya? Karena itu waktu yang diharamkan untuk puas. Kenapa kok Idul Fitri diharamkan? Lah, ketupat siapa yang makan? Kita datang bersilaturahim itu begitu banyak makanan, siapa yang makan? Betul nggak ya? Oh, nggak digoreng ya? Adem-adem ya. Ya, sehat-sehat. Dikukus. Oh, dikukus ya? Iya. Oh, Lebih mantap, bagus. mantap. Paham ya? Kenapa Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah diharam puasa? Ya lebaran disuruh senang-senang. Yang namanya Id itu yaumus surbi wal akli, hari minum dan makan. Kalau mau puasa kemarin tuh tanggal, ya betul nggak?
Tanggal 9-nya Arafah, baru sunnah puasa. Itu kan? Terus sama hari tasriknya. Tanggal 11, 12, 13. Kok haram, Pak? Emang Nabi yang larang? Haram puasa. Lah ntar kambing siapa yang makan? Nah, korban. itu. Kan hak korban itu tanggal 10, 11, 12 sampai 3. Di mana orang jamaah haji masih di Mina itu melontar. Itu masih yaumus surbi wa akri, hari minum dan makan itu. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu hari makan dan minum. Makanya Nabi melarang. Ini mah biar pengen kelihatan lebih soleh, hari lebaran puasa. Soleh tapi salah. Dablek. Jangan diikutin yang kayak gitu. Jangan, ngajinya di mana itu? Bulan puasanya nggak puasa, lebarannya di puasa malah. Yang waktu yang dianjurkan dia nggak puasa, yang dilarang dia puasa. Nah, iya. Waduh, ini kan aliran sesat ini. Iya, wallah alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi jawaban dari atas pertanyaan Pak Nasan Guru. Sudah jelas ya Pak Nasan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio, kita masih dalam bingkai acara ngopi sama Kiai. Jangan terlalu tegang. Sekali lagi kopi sudah disediakan. Nah, silakan. Silakan. Iya. Makasih tuh Pak Haji Latif. Iya, alhamdulillah. Kita doakan tuan rumah semoga rezekinya tambah berkah. Tambah berkah. Sehat lahir batin Sehat berkah. lahir batin berkah dan puasa Ramadan besok lebih bercahaya lagi dengan ilmu yang sudah diberikan malam hari ini. Amin. Amin. Pemirsa, kita masih melanjutkan sesi tanya jawab. Penanya yang keempat, Masih ada? silakan, masih ada ya? Penanya yang keempat ada? Oh iya, Bang silakan. Muslim. Bapak Muslim. Bang Muslim kenal gak sama Bang Hendra? Kagak. Oh kagak. Kebangetan rumahnya nempel gak kenal. Dipecat jadi adik. Ayo Bang Muslim, tanya apa ya coba? Ini orang Pinang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus mau menanyakan, mohon diuraikan rukun-rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Oh. Mohon penjelasannya dan pencerahannya Gus. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat pertanyaannya, jawabannya banyak. Sebetulnya rukun puasa itu cuma 2. Dikit ya? Cuma 2. Kalau rukun sholat banyak, bisa sampai 13-an tuh ya. Rukun wudhu 6. Puasa cuma 2. Ya kan? Tapi pelaksanaannya sebulan. Berat. Iya. Bisa 30, bisa 29 ya. Yang pertama itu adalah an-niyatu, niat. Wajib tuh. Inamal amalu bin ailatasil amal ila biniyah, kan Imam Syafi'i. Tidak sah amal ibadah itu tanpa nih, tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah sah, cuman gak dapat pahala. Pahala sawab tidak ada pahalanya, sia-sia. Iya, makanya niat itu penting. Niat itu penting. Malah substansi itu. Substansi ibadah itu, ruhnya ibadah, niat sangat ditentukan dengan niat itu ya. Sangat penting niat itu. Kapan niatnya? Lailan, malam. Jadi kalau puasa wajib, ya, saum wajib itu niatnya harus malam. Namanya tatbitu niyah, menginapkan niat. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Mana itu puasa wajib? 1, puasa Ramadan. 2, puasa qada Ramadan. Wajib kan? Lah puasa wajib harus diqada kan? Qada Ramadan itu hukumnya wajib. 3, puasa nazar. Puasa yang dinazarkan, puasa sunnah dinazarkan, itu hukumnya wajib. Itu pun niatnya harus malam. Puasa janji ya? Iya. Karena ada niatan tertentu. Ini niatnya harus malam. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Abu Hanifah, kalau kita lupa, paginya ingat belum niat, udah niat aja, jadi puasanya sah. Itu. Jadi Maksudnya pagi sebelum makan atau sebelum sahur apa gimana? pagi itu subuh, kalau udah setelah subuh namanya pagi, udah siang. Udah siang gitu loh. Kan niatnya harus sebelum subuh. Dari maghrib, isya tuh sampai sahur itu namanya malam. Kalau namanya udah subuh kan siang. Itu udah puasa kan? Tadi kan definisinya gitu. Min tulu'il fajri ila ghurubis. Ya, dari kalau sudah fajar subuh berarti udah siang, udah mulai puasa sampai maghrib. Sedangkan kalau niatnya setelah subuh berarti nggak menginapkan niat. Ya, nggak menginapkan niat. Itu didesak menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, saya tadi tidak niatnya malam. Ingat pagi niat aja jadi. Ya sebenarnya orang ibadah mah jangan terlalu bersulit. Gitu.
Jadi itulah hikmahnya ada empat mazhab. Wah, kalau menurut Imam Syafi'i ini masjid bongkar hancurin, nggak boleh dijual. Tapi menurut Imam Hanafi yang bisa dijual jual, walaupun wakaf. Nanti duitnya kembalikan lagi buat masjid. Ya kan? Itu. Terus atau niatul laila, niatnya itu di malam hari. Yauma likuli yaumi min Ramadan, likuli yaumi min Ramadan. Jadi setiap hari satu puasa satu niat menurut Imam Syafi'i itu. Satu hari satu niat. Jadi setiap malam niat. Tidak niat tidak sah. Walaupun lupa. Misalnya lupa, kan nggak disengaja. Tetap Imam Syafi'i tidak sah. Masa lupa dari maghrib sampai subuh? Keterlaluan. Tidak sah. Tapi tetap wajib puasa. Wajib imsak, menahan untuk tidak makan dan minum. Dan wajib qada. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tadi enggak. Tidak. Ya niat aja di pagi hari seingatnya udah besok langsung lanjut puasa. Tanpa qada lagi. Tanpa qada. Ya sah kan tanpa qada. Ya dah? Makanya menurut gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ya bin Anas yang tinggalnya di Madinah, kalau Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak, masa dicelduk sih? Di Irak. Ya, jauh dari hadis karena Irak tuh jauh. Dulu pusat kejayaan itu di Irak. Paham ya? Baghdad. Madinah masih kampungan. Nah, gitu loh. Menurut Imam Malik itu sebaiknya niat 1 bulan penuh di awal Ramadan. Imam Syafi'i pun begitu. Mengikuti gurunya. Jadi kalau kita sudah niat 1 bulan penuh di awal Ramadan, misalnya begini, nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi, ada juga mengatakan an kullihi haji sana fardhan lillahi ta'ala. Tuh. Ya, ulang lagi ya, nanti bisa diputar videonya. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi, semuanya ya, sebulan penuh. Bihajihi sana, tahun ini fardhon lillahi ta'ala. Sajoku niat puasa, niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Itu andaikan lupa sah puasanya, karena sudah dijama di awal. Itu namanya untuk hati-hati. Tapi menurut Imam Syafi'i walaupun begitu tetap tiap malam wajib niat. Cuman untuk jaga-jaga. Paham ya? Karena 1 puasa itu 1 niat. Tapi menurut Imam Malik kalau sudah niat 1 bulan penuh di awalnya, kesononya sunnah. Tidak niat tidak apa-apa. Boleh kong berbeda pendapat guru sama murid. Nah, iya. Ini meromannya pendapat dia doang yang paling benar, yang lain nggak ada. Nggak boleh itu begitu. Makanya berguru jangan 1. Baca kitab cuma jangan 1, baca buku jangan 1. Betul nggak? Apa artinya ada 4 mazhab? Betul nggak? Betul. Nah, gitu. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Hambali itu murid terbesarnya Imam Syafi'i. Tapi dia juga berbeda dengan Imam Syafi'i gurunya. Sah-sah saja selama punya ilmu. Punya dasar. Itu. Saya tahu kalau tanpa ilmu itu namanya adat gede. Iya. Ambek doang gede, ambek. Iya. Udah tuh ya. Itu niatnya sudah tadi. Terus yang kedua, tarkul muftirat, meninggalkan apa saja yang membatalkan puasa. Tadi siapa yang nanya? Muslim. Oh iya, lihatin sini. Kalau enggak gue colok mata lo. Cocol. Iya. Iya lah, jangan serius-serius lah, ntar stres kalau serius-serius. Tarkul muftirat yang kedua yaitu adalah meninggalkan segala apa saja yang membatalkan. Tadi kan definisinya begitu. Puasa itu menahan dari segala apa yang membatalkan. Tinggalkan semua yang membatalkan puasa itu, jangan dilakukan. Itu kan. Apa itu yang membatalkan puasa? 1. Usulu ainin, masuknya sesuatu, zat apa itu? Ya ke mulut ya. Ainin min manfazi maftuhin, daripada rongga mulut yang terbuka nih. Mangap, masuk laler ketelan batal. Walaupun laler. Koin masuk lan batal.
Jadi telinga kentang. Iya, bagaimana Pak Ustadz kalau bolu? Lah, apalagi bolu. Enak. Lebih batal. Iya. Kalau gigi gimana tuh? Gigi Gigi copot rontok. ditelan. Kayak Bang Jai, batal. Pokoknya tapi dari luar ya, terbuka. Nah, tapi kalau ludah di luar apa di dalam? Ya enggak. Nelan ludah tuh enggak apa-apa. Kalau dikumpulin dulu kan. Kumpulin dulu banyak. Iya kagak, tetap enggak batal. Ini mah sholat lidah dikumpul mau apa nih? Ludah dikumpulin sampai enggak baca Fatihah. Ya kan enggak sah sholatnya. Pengalaman Bang Hendra. Enggak sah. Bukan, ludah kan boleh dikumpulin dulu. Sampai kira-kira setengah gelas baru telan. Iya. Kalau iler gimana, Bos? Gitu. Oh, iler kalau dari luar, masuk dalam ya minum, batal. Itu. Kan ada begitu, Gus. Iya, itu al-jorok namanya. Itu kacau itu. Paham ya? Masa di sini tuh min man pazi maftuhin ilal jauh. Jadi dari rongga mulut yang terbuka sampai kepada jauh. Jauh apa nih? Ini lewat ini kerongkongan ngorok. Nah, itu hukumnya makan dan minum. Makanya suntik bukan makan dan minum, sah-sah saja. Ya boleh. Saya meriang bagi dokter suntik. Emang suntik masuknya dari mana? Dari mulut? Kan bukan dari pantat, dari tangan. Ya enggak apa-apa. Karena itu apa bisa dikiaskan dengan makan dan minum? Kan tidak. Yang namanya makan minum lewat sini. Walaupun ada yang berpendapat masuknya sesuatu dari hidung atau telinga itu katanya bisa juga batal. Mungkin itu karena terlalu terhati-hati. Tapi pada dasarnya secara umum yang namanya makan dan minum lewat rongga mulut. Nah, itu yang harus dijaga betul. Makanya kalau lagi wudhu bulan puasa, madohnya, kumur-kumurnya, dan istinsyak, masukin air ke hidung, istinsyak, jangan berlebihan, jangan mubalaghah. Ya, paham ya? Ini kumurnya kubu-kubu ketelan, ya batal. Ya pelan-pelan aja, pleh. Nah, ini enggak kubrok. Nah, apalagi ada niat nelan ya batal. Iya, jangan kayak saya dulu masih SD. Kali kan masih bening di luar. Kalau dulu mah kali cakep bener airnya kan. Jam 11 sedang ria saya nyebur ke kali mandi, saya nelen air banyak di kali. Iya. Kalau saya mandi seger. Seger puasa. Iya. Pantesan kuat puasanya. Bening kali tempe. Wah ya dulu mah luar biasa. Wah ya. Itu mah kan masih bocah, belum akil balik. Ya, sama sama Bang Jang, akalnya sama begitu. Dia lagi. Kesumur bukannya untuk wudhu, minum. Padasan, belum kan padasan. Emang keren begitu. Iya. Itu paham ya? Kadimak seperti misalnya apa tuh? Ya pokoknya benda apa saja yang masuk ke dalam itu. Ya, mau reak, mau apa kayak mau gitu, pokoknya yang masuk ke dalam itu dari luar itu bisa hukumnya sama dengan makan, itu bisa batal. Ya, itu bisa batal. Terus selanjutnya yang kedua al-wat'u amdan, hubungan badan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja berarti nggak batal itu. Tapi apa iya itu? Tapi di kitabnya begini. Jangan salahin saya, orang kitabnya begini, ya kan? Iya, ini yang ngarang Syekh Mustafa Muhammad Imaroh ini. Ya, Jaul Bukhari ini. Iya, al-wat'u amdan, hubungan badan suami istri dengan sengaja. Berarti kalau lupa enggak itu? Contoh yang nggak sengaja gimana? Buka baju nggak sengaja. Nggak tahu ya, saya juga. Iya. Nggak mau kayak pemanasan lagi dia. Ya, ya mungkin karena pengantin baru kali ya. Khurujul mani bil istimta, kayak onane begitu, itu batal. Dengan sengaja bisa atau ngeliat gambar porno atau apa gitu, sengaja dia memancing-mancing nafsunya gitu, bernikmat-nikmat ya itu dengan hayalan misalnya. Keluar air mani itu batal. Itu ya. Terus singkat-singkat aja, nggak terlalu detail. At-taqayyu, muntah dengan sengaja batal. Sengaja dimuntah dirojok-rojok. Kurang gawean. Head, waduh batal. Head. Tinggal 15 menit. Head. Oh, jangan Pak Ustadz, tanggung katanya, saya terusin aja puasa, batal. Oh, baru tinggal 15 menit juga
Tapi besok kodonya pasar saya 15 menit aja kodonya ya. Pala lo. Di mana puasa 15 menit? Ya namanya puasa min tulul fajri ila gurubis samsi. Dari mulai subuh sampai itu udah definisi, nggak boleh dilanggar. Headnya tinggal 15 menit. Jakarta kodonya 15 menit. Aduh, ngajinya di pinggir kali. ada aja. Iya, kali tempe ngajinya. Ya. Macam-macam aja. Nah itu, anipas. Nah itu, nipas darah habis melahirkan, batal. Tapi wajib koda ya. Al-wiladah melahirkan, ya itu juga batal. Ya, al-junun gila. Walaulah zotan, walaupun sebentar, gila, angot. Misalnya gitu kan, orang kena penyakit gila. Itu angot gitu, walau sebentar itu batal. Al-igma jami'an nahar, enggak kalau ayan mah kalau pingsan itu kudu sepanjang siang. Tapi kalau dia ayan sebentar doang atau dia orang pingsan gitu ya, sebentar doang, itu nggak apa-apa. Itu ntar bisa dilanjut gitu. Syaratnya harus jami'an nahar dia. Atau asakru jami'an nahar, mabok sepanjang siang. Masa mendus-mendusin maghrib, tahu dia. Iya, ya batal kalau begitu mas sepanjang siang, batal. Giliran maghrib tahu. Iya, maghrib tahu dia. Aridah murtad, batal. Lagi puasa murtad, batal. Nauzubillah summa nauzubillah. Al-iyazubillah. Iya. Tapi kalau kita al-ibtar itu dipaksa sama orang, lu kalau nggak batalin puasa, gua bunuh lu. Itu nggak apa-apa itu. Batalin aja, tapi itu nggak, iya bisa dilanjut puasanya. Kan ada guys. Tapi kalau apa namanya dia tahu bahwa itu membatalkan puasa, jatuhnya nggak boleh gitu. Boleh memilih waktunya itu batal. Udah itu ya. Oke, tadi paham ya? Nah, kira-kira itu. Ya, jadi rukun puasa cuma 2 sebenarnya. Satu niat di malam hari, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa sebenarnya. Kalau itu kita jaga, sah udah secara hukum fikih puasa itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi? Jadi sudah jelas ya Pak Muslim ya pertanyaannya. Oke, masih ada sedikit waktu untuk penanya terakhir. Ya, silakan. Pak Komar. Komarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau bertanya, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, tolong jelaskan sunah-sunah dalam puasa. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunah puasa. Nah, kalau tadi kan sudah ya rukun puasa sudah, sekarang yang sunah, yang disunahkan gitu. Nah, yang disunahkan puasa itu yang paling pertama sahur. Sahur itu pasti. Oh, saya emang nggak sahur kayak Bang Jai kan nggak sahur dia, Mak. Ngopi. Iya, momen ngopi doang sama ngerokok ya. Ngopi. Iya, beda dia. Ya. Wali kutub. Iya. Kan rokok gede makan. Tasaharu kata Rasulullah. Fa inna fi sahur barokah. Bersahurlah kalian semua. Karena sahur itu berkah. Apa sih berkah itu? Ziyaratu khairillah. Tambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang sahur itu dapat 2 kebaikan. Satu kebaikan di dunia, itu dia lebih kuat berpuasa di siang hari. Enggak lemes. Gitu kan? Yang kedua, dia akan mendapat keberkahan di akhirat, mendapat pahala karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Orang yang nggak sahur berarti tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Maka sunnah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dikuatkan ya. Jadi jangan sampai nggak sahur. Kalau minum ya minum sahur mana? Kenapa? Minum hanya sahur. Iya sahur dia sahur. Ya, dia biasanya tuh orang-orang kismin yang sahur pakai air doang. Sahur pakai air doang. Pengen makan itu. Tapi kagak lah, namanya bulan Ramadan berkah sih ya. Berkah. Berkah, insyaallah. Tapi ya wali kutub kali begitu mah. Dan waktu sahur ini perbanyak zikir kepada Allah. Apa zikiran yang paling luar biasa, paling disukai oleh Allah dan para malaikatnya pada waktu sahur itu, artinya menjelang subuh? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfiru. Jadi kita sambil nunggu azan, jangan bengong aja. Banyak istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim.
Atau subhanallah bihamdi subhanallahazim astagfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah. Itu minimal astagfirullah. Itu zikir yang paling disukai. Itu adalah istighfar pada waktu sahur kita sambil bertahajud. Ya kalau ada, ya kalau nggak tahajud minimal ya beristighfar membaca Al-Qur'an ya gitu ya. Itu sahur itu afdolnya 15 menit sebelum subuh. Sahur jam 2, nggak dapat pahala sunnah. Giliran sholat subuh tidur. Iya itu salah itu. Ngajinya salah itu. Sahur itu kata Nabi mestinya 40 ayat Quran, membaca 40 ayat Quran sebelum subuh, kira-kira 15 menit 20 menit. Jangan sebelum subuh dah, sebelum imsak. Kenapa? Ya bangun mah nggak apa-apa, bangunin mah, masakin bangunin masak dulu. Tapi sahurnya ntar jam 4 gitu loh. Kenapa? 1 mendapat pahala sunnah, 2 siangnya lebih kuat karena masih punya simpanan bulog di perut. Ya betul nggak? Yang ketiga tidak ketinggalan sholat subuh berjamaah. Intinya mah itu. Iya, ini mah sholat subuh masih kagak, apa bulan Ramadan masih kagak ke masjid juga, badar banget pada. Yang kedua, nah jadi kalau sahur itu sunahnya takhir. Takhir sahur, mengakhirkan sahur. Bedanya tuh. Kalau sahur sunnah diakhirkan supaya subuhnya nggak kesiangan. Yang kedua, takjilul fitri. Apa fitri itu? Putur. Berbuka itu. Kalau berbukanya wajib, kalau kan nggak boleh kan puasa wisal 24 jam. Harus dibatalkan, wajib bukanya mah. Tapi sunahnya itu takjil. Berbuka itu sunahnya takjil. Ngerti takjil? Bersegera. Takjil bukan korma. Bersegera. Takjil kolek. Ya, ini orang Jakarta takjil. Sebetulnya itu takjil itu aja bersegera, menyegerakan berbuka takjil. Cuman di situ ada kolak ya kan ya? Ada korma gitu loh. Iya. Jadi takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Enggak. Gue mentar kalau udah 20 menit setelah azan. Apa gue mah kuat, tapi lu menyalahi hukum agama begitu. Iya, bukan kuat. Bodoh itu. Sok tahu. Iya, nggak tahu tapi sok tahu. Iya, jadi kalau sahur diakhirkan. Kalau berbuka takjil, disegera. Itu yang benar. Jadi dapat pahala sunnah. Kok begitu Pak? Iya, supaya badan kita cepat pulih kembali. Yang kedua, sholat maghribnya enggak. Benar kan? Iya, sholat maghribnya bukan galoyo, maksudnya nggak ketinggalan berjamaahnya. Iya, ini mah kagak berleha-leha, berbuka puasa sampai setengah jam lah, maghribnya kelambat. Nah, jangan. Bisa aja kekenyangan, Gus. Maghrib hampir bareng sama Isya. Wah, Aduh, jangan. Di sini disunahkan wa yakunul fitru itu hendaknya ada berbuka itu ala tamarin. Nah, dengan korma sunahnya tuh ya. Kalau nggak ada korma apalah yang manis, kolak misalnya kan begitu ya. Jangan langsung rokok ya Kiai, jangan ya. Iya dong. Atau bimain hulwin dengan air yang manis, teh manis begitu, bukan rokok. Iya. Batalin puasa lah. Masa batalin puasa dengan barang makruh? Ya, Pak, ya ompong. Aduh, Bang Ompong. Duh, berapa tuh Bang Jai? 2 ya? 1 mengakhirkan sahur. Yang kedua menyegerakan berbuka. Yang ketiga doa ba'dahu, membaca doa setelah berbuka puasa, membaca doa. Di sini ba'dahu, tapi ada juga kita biasanya sebelum berbuka ya. Iya, udah dua-duanya bener. Iya. Undang-undang menghasilkan kuota, belum berdua udah buka aja. Ya, kalau di TV itu kan di Jakarta, tundul sebentar. Di TV baru bunyi, tak langsung. Jangan. Dari sono ke begitu iklan marjan lagi kan. Parah itu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Batal. Tapi kan tinggal 1 menit. Iya. Terus kodenya 1 menit Pak Ustadz. Pala lo tetap 1 hari. Iya. Masa Allah, jangan. Kalau subuh beda, karena asalnya malam. Sebelum subuh kan asalnya malam. Nah, jadi kalau kita itu kubailul fajri namanya.
Kalau rada mepet subuh itu nggak apa-apa, nggak batal. Karena sebelum subuh itu malam. Sekarang saya tanya, sebelum maghrib siang apa malam? Berarti kalau keduluan 1 menit siang apa malam? Ya batal. Iya, al aslu bakau makana ala makana. Itu usul fikih, itu pusing dah kalau di box itu. Itu usul fikih soalnya. Iya. Kalau gelap mau hujan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa abtatu bi rahmatika ya Rama. Udah deh yang singkat aja. Kita mah gitu. Kalau lama-lama enggak tahan udah perutnya. Kagak tahan juga, udah baca bismillah aja. Cuman kebangetan pelit baca bismillah doang mah. Setelahnya alhamdulillah. Iya. Udah berapa tuh? 3. 3. Yang keempat, ayat sila min hadasi akbar lailan liyabita ala tuhur. Nah, ini pengantin baru, tapi pengantin baru juga bisa terjadi. Kalau dia hubungan badan di malam hari, berarti kan punya hadas habis tarawih, misalnya dia sama istrinya anu ya. Ya, kuik ya. Iya. Ya. Itu sunahnya mandinya malam itu juga. Kalau Ramadan mah. Kenapa? Di sini dikatakan ya liyabita ala tur, semoga di ala tohara, agar dia bermalam di bulan suci itu dalam keadaan suci. Tapi lagi meriang posa, dalam meriang wik lagi ya. Meriang nekat. Bagaimana caranya? Cukup berwudu. Ini udah wudu, cebok kagak, wudu kagak, mandi hadas kagak. Amal parku bena kucing wa manusia kalau begitu. Iya, jangan. Ya. Ini mah yang muda, Ya, iya, jadi begitu. Jangan diikutin Bang Jai. Ingat tuh ya, kalau Ramadan dianjurkan mandinya di malam hari. Kalau takut rematik, tapi itu perlu penelitian apa benar. Harus pakai air hangat. Tapi kalau di luar Ramadan misalnya nggak mau mandi, mandinya ntar aja menjelang subuh. Wudu mah kudu. Paham ya? Wudu. Makanya banyak perempuan kena keputihan apa? Karena jorok. Habis hubungan badan kagak cebok, nggak bebersihan. Itu makanya kena keputihan. Ya, kotor ya. Nauzubillah. Udah berapa tuh? 4. 5. Ayuk siro sodakoh, memperbanyak sedekah tuh. Wa ziaratul aqarib, dan berziarah kepada kerabat. Wa solihin, dan orang-orang soleh juga dianjurkan itu. Ya. Jadi memperbanyak sedekah Bang Jai di bulan Ramadan. Apa saja yang kita punya. Mata tangga punya kolak, bawain kolak. Tukar-tukaran, ya, dia punya kolak, ntar dia punya singkong, bawain singkong. Ya. Apa aja gitu ya. Gitu, tukar. Atau misalnya di masjid gitu. Buka puasa bersama, iftar jama'i, kan bagus itu. Ya emang dianjurkan bersedekah. Yang biasanya hari Jumat bawa di 2.000, bulan Ramadan jangan malu malaikat. Goceng namanya. Iya. Goceng berarti sih goceng. Bahasa apa itu? Hah? Goceng berarti sih? 5.000. Goceng 5.000. Masa guru sedekah masjid 5.000? Malu 50.000 dong. Begitu mintanya surga lagi. Nambah 2.000. Nambah goceng. Oh gitu. Iya. Udah sedekahnya goceng, doanya banyak banget, mintanya surga paling atas lagi. Waduh. Jadi kalau Kata Ramadan mah keterlaluan. perbanyak lah ya. Jadi kalau kasihan masjidnya itu nggak punya biaya operasional. Ya, jadi kalau cuma rata-rata minimal 5.000, 10.000 gitu ya. 20.000 ke masjid ya. Taruhlah kita usahakan tingkatkan keimanan kita 20.000 ya. Wah, itu seger itu uang kas masjid itu. Karena kas masjid itu kan harus digunakan untuk kebutuhan masjid, operasional, buat khotib ya kan, buat muazin misalnya, buat kebersihan macam-macam gitu kan ya. Buat hadiah merbot, gaji merbot, buat hadiah lebaran itu boleh diambil dari kas kotak Jumat. Kalau bangunan nggak boleh, bangunan harus untuk bangunan. Nggak boleh untuk pribadi, haram hukumnya ya. Itu nggak boleh. Jadi harus untuk bangunan. Kalau mingguan itu boleh untuk biaya operasional masjid. Ini kan rumah Allah ya. Lampu-lampunya dilihat apa perlu diganti gitu kan ya. Ya. Soundnya perlu diservis begini. Itu kan bisa digunakan dari biaya operasional yang mingguan itu. Ya makanya jangan 2.000. Kok 2.000 ya tekor. Jadi kalau 2.000 jangan ke masjid ya. Bawa dia 2.000 jangan ke masjid. Toilet. Ke toilet aja. Ya, jadi wayut ima wayuk sir sedekah ya. Ayuk sir sedekah.
Rasulullah pernah ditanya, ayu sodaki afdal ya Rasulullah. Sedekah apa yang paling utama? Apa kata Nabi? As-sadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di kapan saja baik. Hari Jumat sunnah ya. Kalau Ramadan, masya Allah, afdal. Lebih afdal. Jadi yang pelit-pelit berubahlah kalau bulan Ramadan. Udah berapa tuh? 6. Ayut imato'am bayulinul kalam. Banyak memberi makanan. Itu berbuka puasa. Sedekah makanan. Dianjurkan sekali Ramadan. Untuk berbuka, untuk sahur tetangga kita yang miskin gitu. Bagi. Jangan sampai dibuang malah dikasih kucing ya. Jangan. Kucing aja sedekahin apalagi sedekah sama orang kan bagus ya. Wayulinal kalam dan wayulinal ada an di situ ya. Wayulinal kalam. Di atasnya ada an ya. Depannya. Wayulinal kalam dan melunakkan ucap. Jangan puasa ngomongnya masih kasar aja, nyakitin orang jangan. Ya. Nah, jadi puasa itu bisa jadi benteng kalau ucapannya itu. Nah, itu. Di sini katakan asyamu junatun, puasa itu bisa menjadi perisai benteng. Palayarfusnya. Yarfus itu apa sih? Ngomong-ngomong kotor. Ngomong-ngomong yang enggak enak gitu ya. Kalau itu dilakukan juga ya puasanya enggak jadi benteng. Gitu kan ya? Gitu. Terus yang keberapa? Ke-7. Wa yuksiru apa itu? Yuksiru min tilawatil Qur'an wasimaihi. Memperbanyak membaca Al-Qur'an karena bulan Ramadan syahrul Qur'an. Ya, bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu. Terus juga wasimai dan banyak mendengarkan Al-Qur'an, misalnya melalui TV atau handphone itu kan banyak ada itu. Coba diperbanyak itu apa konten-konten dakwah Quran gitu kan ya. Gitu. Iya, jangan yang porno, stop itu mungkin. Kasratu zikrillah dan yang ke berapa ini? Ke-8 memperbanyak zikir kepada Allah. Bisa istighfar ya. Tadaru ilaihi merendahkan diri kepada Allah. Apalagi walasiyama apalagi fi asril awakhir, yaitu pada 10 akhir. Ada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar 10 akhir itu suruh gadangin. Nabi anjurkan terutama malam-malam kan. Ini kagak 10 akhir Ramadan ngayap. Iya ngayap ke mana-mana, yang enggak dapat Lailatul Qadar dapatnya Lailatul Qadar. Iya. Ya iya. Lah emang kemarin-kemarin ke Menong apa enggak ya kan? Harusnya kalau udah 10 Ramadan udah khusyuk. Kali ngikutin kayak rumah makan Haji Koko mah kita nggak sanggup ya. Iya 1 bulan penuh malah sebulan Ramadan udah tutup kan ya. Masya Allah dia ibadahnya tutup urusan dunia dia itu. Masya Allah. Tapi nggak ada susahnya tetap berkah rumah makannya. Ini kita kagak. Di luar Ramadan saya leha-leha. Begitu 2 tahun Ramadan tos-tosan dagang. Malah siang-siang dagang. Jualan makanan, minuman, warteg buka. Masya Allah. Itu hukumnya sama dosa. Tapi kan saya puasa Pak Ustadz, tapi lo jualan nasi, memberikan fasilitas pada orang yang nggak puasa, dosa. Iya, asyariku besar Pak Ustadz. Iya, orang yang bersarikat dalam keburukan ya dia ikut dosa. Saya nggak minum Pak Ustadz, Homer, tapi kan lo jualan, ya dapat dosa. Iya, menyediakan. Saya nggak judi Pak Ustadz, tapi ente dagang di tempat judi, memakmurkan tempat judi. Ya dosa. Dapat bagian, betul nggak? Begitu. Wallah. Jadi tuang nyeduin kopinya. Iya, sama. Memakmurkan dia, mendukung. Padahal kan ada sebuah hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Nah, ini pejabat, penguasa. Bailam yasati pabilisa para dai, ya para sesepuh, bisanya dengan lisan kan, nggak bisa nangkap kan ya. Ilam yasati pabikol, nggak bisa ya dengan hati. Inkar kan begitu ya, kita jelasin dulu ya. Betul. Tapi itu ada apul iman yang loyo. Yang paling tapi daripada bawah. Ini ya enggak ya. Iya, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa, demikianlah kajian kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Dan jangan sampai terlewatkan video ini. Jangan Anda bosan, jangan Anda lewatkan begitu saja. Putar ulang karena puasa tanpa ilmu juga nanti akan sia-sia. Dan baru saja kaji kita ini walaupun santai, insya Allah banyak mengandung ilmu yang bermanfaat untuk di bulan puasa besok. Nah, saat ini sebelum kita akhiri, saatnya statement closing, Kiai. Ya, jadi begini,
Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ini dari Anas ya. Anas bin Malik. Itu sahabat. Katanya kalau Malik bin Anas, imam mazhab. Ya, beda ya. Tapi nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungan kerabat, nggak ada. Beda masa lagi. Iya, beda, nggak ada nas. Itu kebetulan aja mirip. Anas bin Malik itu sahabat. Hidup di zaman Rasul. Tapi kalau Malik bin Anas, imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i. Itu kan jauh bedanya generasinya, jauh sekali ini gurunya. Ini di sini dikatakan wa anhu maksud Anas aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asyamu junatun. Puasa itu bisa jadi benteng perisai buat kita, ya. Benteng dari segala kemaksiatan, segala dosa dan sebagainya, gitu ya. Itu. Palayarpus, tapi syaratnya itu palayarpus, jangan berkata kotor. Ucapan harus baik-baik orang puasa itu kan ya. Gitu. Walayajhal, jangan berperilaku seperti orang bodoh. Wa ini mru'un qatalahu, apabila ada seseorang yang qatalahu, membunuhmu, maksud bukan membunuh itu. Ngajak ribut, ngajak berantem. Ya, ada orang kita mancing-mancing kita ngajak ribut. Itu qatalahu di situ maksudnya itu. Ngajak ribut, ya. Itu. Au syatamahu, atau syatamahu. Itu kan saling memaki. Nggak mungkin masa kita puasa saling memaki. Tapi di sini penjelasannya syatamahu itu artinya syatamahu. Nah, nggak panjang, syatamahu. Apabila ada orang memancing-mancing kita untuk ribut, berantem atau berkelahi, jangan layanin. Ya, atau syatamahu, kita dimaki-maki oleh dia. Ya, dimaki-maki lagi puasa kita ya, dengan kata-kata buruk ya. Bahkan keluar nama-nama binatang keluar. Falyakul, hendaklah seorang yang berpuasa itu mengatakan inni shaim marotain. Katakanlah, maaf saya sedang berpuasa. Maaf saya sedang berpuasa, sedang saum. Dua kali minimal, 2 kali. Dengan harapan mereka itu bisa redah emosinya gitu. Ini kagak ditimpalin. Udah ada berantem, ayo berantem. Jadi iya. Dicaci maki, gue caci maki lagi. Nah iya, ini puasa model begini. Kalau menurut para ahli zuhud, ahli tasawuf, ini batal nilainya. Bukan batal puasanya, kalau puasanya secara fikih ya. Batal nilai puasanya, kan ada 5 yang batalkan pahala puasa itu ada 5. Ya, ada 5 itu. Termasuk ya ini berperilaku buruk itu. Ya, al-kadzib, al-kizbu itu bohong. Sumpah palsu ya. Itu kan an-nazar bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat itu termasuk batal. Ya, dan lain-lain itu. Jadi harus kita jaga itu, ya. Kita jaga. Jangan kita timpalin, kalau timpalin batal. Kan ya ada batal puasanya, ada batal pahala puasa. Makanya puasa itu dibagi 3 tingkatan. Ada puasa awam, orang kebanyakan. Ya, orang kebanyakan itu banyak puasa cuman puasa perut. Puasa fikih, puasa perut. Pokoknya udah nggak makan, nggak minum, sehari udah gugurkan kewajiban doang. Tapi ada lagi puasa al-khawas, puasa yang setinggi lebih tingkat khusus. Ini bukan hanya perut yang puasa, tapi tangan puasa, mata puasa, telinga puasa, semua diarahkan untuk menghindari dari segala kemaksiat. Yang ketiga soas bil khawas, ini puasanya orang para waliullah ya, kayak Bang Jai itu kan wali kutub ya. Ya, puasanya orang-orang soleh, puasanya orang khusus ya. Itu. Jadi dia pikirannya juga puasa, hatinya puasa, bayangkan itu. Betapa beratnya itu, belum nyampe kita ke situ. Masya Allah ya. Itu jadi apa namanya, puasa itu bisa jadi benteng itu artinya wikoyatun wasitratun minal ma'asi wa au minan nar. Jadi nanti puasa itu bisa menjadi benteng dari segala perbuatan maksiat, dan bahkan dia menjadi benteng minan nar, dari api neraka. Nah itu ya, makanya kalau ada orang itu tolong, wallazi nafsi biyadihi lahufus shaim pami shaim atyabu min rihil misik. Kata Nabi, bahwa demi jiwaku yang ada di tangan Allah, bahwa benar-benar bau mulutnya orang berpuasa atyabu min indallah min rihil misik, lebih harum daripada minyak kasturi, minyak misik. Masya Allah. Ya orang kalau berpuasa 13 jam nggak makan, bayangkan mulutnya asam kan, nggak enak. Tapi nanti di akhirat itu lebih harum daripada minyak misik. Ya, kenapa? Ya truku to'amahu, dia rela tidak makan, wa yasrabu wasyarabahu, dan dia rela tidak minum, wasyahwatahu, dia rela tidak bergaul dengan istrinya, min ajli, semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Asyamuli, puasa itu karena untukku.
Wa ana ajibi, dan aku nanti akan berikan balasannya. Wal hasanu bi asri amsalia, buat setiap kebaikan dibalik 10 kecuali puasa. Kalau puasa sampai 70 kali lipat. Subhanallah, itu ya. Jadi makanya puasa itu hanya semata-mata untuk Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan puasa itu termasuk ibadah Syria, ibadah rahasia. Rahasia siapa? Kita dengan Allah. Kita masih puasa atau tidak yang tahu cuman kita dengan Allah. Bini bisa dibohongi, ustadz bisa dikibuli, anak bisa dibohongi. Bisa aja pura-pura beludah, pura-pura lemes, padahal udah makan 2 piring. Padahal udah makan bakso di kantor. Nah, makanya puasa itu luar biasa. Dia rela tidak makan dan tidak minum padahal ada di atas meja di rumahnya itu, dan itu halal. Tapi karena puasa dia rela meninggalkan itu semua. Makanya pahalanya dirahasiakan sampai Nabi nggak tahu berapa pahala puasa itu. Dirahasiakan. Yang tahu cuma Allah. Nanti diberikan langsung Allah. Nih pahala puasa. Subhanallah. Cusian, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma biqil agamarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian An-Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu sering-sering dibuka, karena ini adalah videonya, maksudnya karena ini adalah ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan besok. Insya Allah jangan sampai kita melewatkan puasa bulan Ramadan tanpa ilmu, karena itu berbahaya. Ya. Dan pemirsa masih ditunggu yang belum subscribe, yang belum like, silakan di subscribe dulu karena subscribe gratis. Dan jangan lupa like and share, insya Allah untuk membantu dakwah kami. Demikian kaji kita pada malam hari ini. Saya Hendra Tuko dan Gosai sebagai narasumber mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.